Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggih, monggo, Pak Eko. Pak, ini mohon maaf mengganggu waktunya, mau menyerahkan perangkat pembelajaran untuk saya mengajar. Ini terdiri dari RPP, instrumen penilaian, LKPD dan banyak. Kiranya waktunya untuk berkenan memeriksa, Pak. Saya ngajarnya di kelas 10 MIPA 1, Pak. Satu putra bulan. Printernya siapa, Pak? Yang dipakai ngeprint kok? Di rumah. Oh, Di rumah. biasa. Sikap, sosial, tampilan sama pertanyaan. Oke, pernyataan dan komentarnya di isi ya, Pak ya. Siapa? Itu LKPD dikerjakan. Ini Pak Eko, lengkap ini untuk kelengkapan belajarnya dilaksanakan baik-baiknya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih, Pak. Kami akan lanjutkan di kelas ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi ya, belajar kimia. Sebelumnya dipastikan dulu teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini. Siapa yang masuk? Akmal, terus? Ablis. Nah, nanti ketuanya sudah di absen ya? Sudah. Nah, dibantu juga untuk mengabsen. Hari ini kita akan mempelajari materi bentuk molekul. Ya, sudah siap untuk belajar bentuk molekul? Buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan kimia disimpan dulu ya. Nah, kemudian tolong dikeluarkan buku kimianya dan banyak ajar yang diperlukan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita abstraksi dulu materi yang telah kita laksanakan pada minggu kemarin, pertemuan kemarin, yaitu materi tentang ikatan kimia. Ya, itu sebagai penunjang untuk menempuh bab bentuk molekul. Di dalam bab ikatan kimia kemarin, kita sudah mempelajari materi ikatan kimia. Kemudian ada lagi lambang Lewis. Terus ada PEI, PEB. Ada yang bisa menyampaikan apa itu PEI, PEB, lambang Lewis dan macam-macam ikatan kimia?
Ada yang bisa? Saya silakan satu orang untuk menyampaikan. Siap. Salah? Ya, silakan. Saya garis adalah lambang berupa titik atau garis atau bulatan kecil sejumlah elektron valensinya. Sedangkan PII adalah pasangan elektron ikatan yang ada pada lambang garis, dan PIB adalah pasangan elektron bebas. Ya. Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Ya. Jadi ikatan kimia kemarin itu dibagi menjadi dua, ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion terjadi karena serah terima elektron. Kalau ikatan kovalen terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, yang terpenting adalah bagaimana ikatan tersebut bisa terjadi, yaitu karena adanya elektron valensi. Bagaimana cara menentukan elektron valensi? Ya, yang diajari dulu ya, dari konfigurasi elektron. Ya, kulit pertama berisi maksimal 2, kulit kedua 8, kulit ketiga dan seterusnya. Tapi ada cara cepatnya untuk mengetahui elektron valensi itu, cukup dilihat dari golongannya. Bila masih ingat ya, ya gitu. Ya, materi yang sudah dipelajari itu kalau bisa dipelajari, kalau lupa diingat-ingat. Karena materi kimia itu seperti matematika, berkesinambungan, ya, saling berhubungan antara materi satu dan materi yang lain. Masuk ke bab bentuk molekul. Amati gambar yang ada di video, di depannya video. Video di depan ini adalah video air. Air tidak akan bisa kita hindari. Segala aspek kehidupan kita itu butuh air. Kita butuh minum, kita mandi butuh air. Nah, sehingga perlu kita kaji lebih dalam. Air itu seperti apa bentuk kimianya, bentuk molekulnya, ikatan yang terjadi itu bagaimana. Ya, kalau kita tahu manfaatnya, kalau kita tahu bagaimana rumus itu terjadi, maka kita akan lebih mencintai, ya, lebih mengimplementasikan pengetahuan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nilai plusnya kalau kita benar-benar paham praktek dan teori. Nah, kalau kemarin H2O itu berikatan, ada dilambangkan dengan garis ya, pas bab ikatan kimia disimbolkan seperti itu. Nah, sekarang bab bentuk molekul. Jadi bentuknya H2O, bentuknya air itu bagaimana? Ya, disimbolkan dengan bulatan-bulatan. Nah, apakah bulatan itu sama ukuran antara bulatan atom A dengan atom B? Ada yang bisa menjawab? Apakah selalu sama? Bulat simbol dari atom seperti ini, H2O, hanya ada 2, O-nya 1. Tidak sama. Dipengaruhi oleh apa? Betul sekali, jumlah elektron. Dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin banyak konfigurasi elektronnya, semakin banyak elektronnya, maka semakin besar. Bila masih ingat. Ya, jadi itu. Kita akan mempelajari bentuk molekul. Ini baru H2O. Nanti ada CO2 itu bentuknya seperti apa. Dan senyawa-senyawa lain yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bisa membuat bentuk molekul. Kita memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita, yaitu malem atau plastisin dan tusuk gigi, untuk memvisualisasikan bagaimana bentuk molekul itu ya, yang terbentuk dari sebuah senyawa kimia. Sampai dibentuk-bentuk sesuai dengan bentuk molekulnya, dilengkapi juga LKPD-nya. Bisa juga memanfaatkan lab virtual
yang sudah ada di dalam LKPD ya, alamatnya sudah ada. Nih. Aplikasi yang dipakai adalah aplikasi PET. Coba di browsing di situ PET. Cara membentuk dokumen 3, PEI-nya 2, PB-nya 1 bagaimana? Silakan. Bapak kasih waktu sekitar 40 menit. Ya, 40 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari yang paling kanan. Saya Muhammad Firdaus Hadi, absen 27. Absen. Nama saya Muhammad Asfilah Zulkarnain, absen 22. Kenalkan, nama saya Ahmad Rafi Syarif Atala, absen 5. Setelah kami diskusikan, ini adalah senyawa NF5 memiliki jumlah domain 5, jumlah PEI 5, dan jumlah tidak memiliki PEB, dan memiliki rumus molekul AX5. Nama molekulnya bipiramida trigonal. Seperti ini bentuknya. Karena tidak memiliki PEB, sifat kepolaran dari molekul ini adalah nonpolar. Selanjutnya, ini adalah senyawa OCR4. Senyawa ini memiliki domain 5, memiliki PEI sejumlah 4, dan memiliki PEB 1. Rumus molekulnya AX4E. Ini seperti ini bentuknya. Karena memiliki PEB yang berjumlah 1, maka sifat kepolaran dari molekul ini adalah polar. Selanjutnya adalah senyawa NaCl2. Senyawa ini memiliki domain yang sama dengan yang senyawa yang tadi, yaitu 5, tetapi senyawa ini hanya memiliki PEI sejumlah 2 dan memiliki PEB sejumlah 3. Rumus molekulnya AX2E3 dan nama bentuknya adalah linear. Seperti ini bentuknya. Dan sifat kepolarannya adalah polar. Dan yang terakhir adalah SF6. Senyawa ini memiliki jumlah domain sejumlah 6, memiliki jumlah PEI sejumlah 6, dan tidak memiliki PEB. Oleh karena itu, rumusnya adalah AX6. Nama molekulnya oktahedral. Karena tidak memiliki PEB,
sifat kepolarannya adalah polar. Mohon maaf, sifat kepolarannya adalah non polar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan nama dan nomor absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, absen 29. Saya, apakah mungkin atau perusahaan yang memiliki domain 5 atau referensi 5 itu membentuk molekul yang mengikat atau sebanyak 4 atau itu? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nabil. Bisa saja asalkan senyawa tersebut membentuk ion itu karena akan rusak dengan elektron valensi 5. Jika melihat 4 atom akan menyisakan satu elektron yang tidak diberikan, sehingga elektron tersebut harus dilepas atau mengingat elektron lain itu dijadikan pasangan elektron. Gimana? Sudah puas jawabannya? Sudah? Ya. Bisa diakhiri, kita batasi satu saja pertanyaan. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang bagus ya, dengan presentasi ya, kita belajar untuk menyampaikan pendapat ya, kita belajar untuk melatih public speaking ya. Saya kira kelompok yang lain nanti di pertemuan datang mungkin bisa presentasi ya, giliran jangan hanya beberapa anak saja yang penting, tapi semuanya harus terlibat dalam pembelajaran. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan. Muhammad Firdaus absen 27. Ya. Kesimpulan untuk hari ini satu, untuk menentukan untuk molekul senyawa yang memiliki domain 4 dan 5 itu sama dengan senyawa yang memiliki domain 2, 3, dan 4. Yang kedua, PEB mempunyai pengaruh terhadap bentuk molekul senyawa. Ya, terus sekali dari itu kesimpulan dari permasalahan di awal tadi ya, yang ditemukan yaitu mengenai bagaimana langkah-langkah menentukan bentuk molekul dan apakah pasangan elektron bebas itu berpengaruh terhadap kepolaran sebuah senyawa. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya ya pasti berlanjut ya ini untuk molekul untuk senyawa yang lain. Kemudian evaluasinya nanti di akhir pembahasan bab bentuk molekul ini selesai kita akan evaluasi. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Seru. Kenapa kok bisa seru? Bisa mengetahui bentuk-bentuk lebih bisa membayangkan ya. Kalau di buku itu hanya lihat teori saja. Kalau ini sedikit banyak kita bisa tahu mendekati kenyataan. Oke, itu pembelajaran pada hari ini dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk selalu belajar, terutama di kimia untuk pertemuan berikutnya. Paling akhir, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pak Eko. Eko. Nggih. Monggo. Pak Des mengganggu tadi. Terima kasih waktunya sudah mengisi saya. Mohon maaf sekali karena masih banyak kekurangan.
mungkin Pak Terus bisa memberikan masukan dan arahan supaya apa yang saya sampaikan ke anak-anak lebih baik lagi. Terima kasih. Yang pertama mungkin perlu meningkatkan kemampuan di bidang penguasaan materinya, sehingga ketika anak-anak menerima penjelasan itu sudah betul-betul runut sesuai dengan teori dan yang mereka bayangkan dari yang akan dilakukan praktik. Tapi tadi secara umum sudah bagus. Kemudian supaya memberikan kesempatan yang merata pada anak-anak dalam menjawab maupun menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Eko, sehingga harapannya setiap siswa tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar yang sama. Kemudian yang ketiga, untuk media di pertemuan yang akan datang perlu ditingkatkan yang lebih fresh, yang lebih menarik bagi anak-anak, sehingga akhirnya semangat anak-anak untuk belajar itu bisa betul-betul terkondisikan secara optimal ya. Namanya anak-anak itu kalau saya yakin bidang sains itu mesti ya itu barangnya, tapi kan bisa disediakan dalam jumlah yang banyak, dan mungkin desain-desain dari bentuk-bentuk makhluk tadi itu yang disempurnakan lagi. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan yang disampaikan ilmunya kepada anak-anak barokah dan manfaat. Amin. Terima kasih. Teruskan. Waalaikumsalam.